Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Aneka Elektronik. Kali ini mau berbagi pengalaman, yaitu cara modif mesin cuci otomatis atau mesin cuci satu tabung dijadikan manual ya, atau cara merubah mesin cuci otomatis menjadi manual. Di sini mesin cucinya itu Samsung dengan tipe WA90F4. Ini kemarin kebetulan datangnya udah seperti ini. Terus untuk mesinnya pun udah nggak ada ya di sini. Setelah dibuka, mungkin udah pernah di servis atau kayak mana nggak tahu. Terus kemarin minta dimanualkan, kata yang punya. Ini dia. Bekasnya juga dikasih saklar. Oke, ini dia. Jadi alat yang dibutuhkan, ini udah tak siapkan ya di sini. Di sini hanya pakai satu timer saja. Terus ini ada saklar seperti ini. Saklar tokle atau togel di sini ya, atau apalah gitu. Yang jelas saklar seperti ini, 6 kaki. Jadi on off on ya untuk saklarnya. Terus ini knopnya nanti untuk timernya. Terus ini skemanya ya, udah ini kebetulan udah pernah ini juga modif yang sebelumnya. Ini dia. Jadi di sini yang digunakan timer 6 kabel. Terus tadi saklar apanya tadi? Di sini yang 6 pin. Saklar on off on. Hanya itu saja yang dibutuhkan. Jadi ada berapa cara ya? Ada juga yang pakai 2 timer bisa juga. Jadi untuk pencuci timer sendiri, untuk pengering sendiri. Jadi yang kali ini hanya butuh 1 timer saja. Jadi nanti untuk mode pencuci atau pengeringnya nanti di saklar ini dia. Nah ini. Jadi misalnya ke mode cuci otomatis, timer ini berfungsi sebagai pencuci. Terus nanti ke mode pengering otomatis jadi pengering ya untuk timernya. Jadi cukup 1 timer, lebih irit. Terus untuk pembuangan air juga udah otomatis dari sini ya, nggak ini lagi. Jadi begitu ke mode pengering otomatis sudah buang ya di sini. Nggak ada saklar lagi untuk pembuangan air, sama sekalian untuk penarik tuasnya untuk tabung pengeringnya. Ini dia. Oke, langsung saja nanti kita bongkar dulu ya. Terus ini kabel-kabelnya nanti kita cek. Jadi di sini ada kabelnya, ada berapa biji ini? 1 2 3 4 5 ya di sini. Jadi kabel dinamo ada 3 di sini untuk putaran kiri sama kanan, kapasitor. Terus yang satu untuk jalur ini ya, untuk arusnya 1. Nah terus yang satu yaitu drain motor. Ini di sini motor drain, sekaligus untuk penarik tuas ya untuk pengeringnya. Di situ udah ini. Oke, langsung saja kita ini dulu ya, kita nanti cek dulu apa saja kabel-kabel mana saja yang perlu di ini. Jadi nanti kabel yang nggak perlu nanti kita putus saja. Terus untuk ini nanti paling digunakan ya untuk saklar pintu. Saklar pintunya di sini untuk digunakan untuk pengering saja. Jadi begitu untuk mode pengering tutup pintunya ini nggak ditutup, otomatis nggak mau ya.
seperti kayak yang 2 tabung. Jadi otomatis dibuka, mati, ditutup, hidup ya. Sekaligus untuk mencegah terjadi yang enggak ini ya, takutnya entah bermasalah atau mungkin terbang pakaiannya atau kayak mana. Untuk keselamatan saja. Kalau pencuci nggak masalah ya, walaupun dibuka tutup. Oke, langsung saja kita ini dulu, nanti kita bongkar-bongkar saja, kita urut kabelnya apa saja, yang mana saja ya. Oke. Oke, ini dia data rakit ya di sini. Bisa dilihat. Untuk kabel-kabelnya saja nanti kita jelaskan satu-satu ya. Untuk kabel ini yang ke dinamo tadi kita putus semua ya di sini. Untuk sambungan aslinya di sini kita putus semua, jadi nggak ada kabel yang terkonek ke sana, yang aslinya ke modul nggak dipakai di sini ya. Kabel ini dia. Nah ini. Terus ini untuk keran airnya di sini nanti nggak dipakai. Terus ini nggak juga dipakai. Ini water levelnya untuk otomatis airnya nggak dipakai. Yang dipakai ini saja. Ini hanya untuk pengering saja. Jadi begitu mode posisi pengering, bila mana pintu nggak ditutup dia nggak mau jalan, nggak mau ini ya untuk dinamonya yang ini. Tapi untuk pencuci nggak masalah walaupun dibuka tutup. Terus untuk ini ya di sini ditambahkan kabel. Jadi untuk apa, motor drain yang aslinya untuk kabel ini ya, yang satu yang kuning dia gabung sama kabel dinamo ini, tapi ini dipisah ya, harus dipisah biar nanti enak, karena aslinya digabung. Jadi dipisah antara kabel motor drain sama kabel ini dinamo. Ini dia, ini kabel yang tambahan yang dari motor drain. Di sini dia. Terus ini yang kabel yang ini yang kuning yang aslinya, yang ke dinamo ini untuk netralnya. Terus ini untuk kiri kanannya yang kabel merah sama biru ini ya, untuk kiri kanan atau kapasitor sama saja ya. Terus yang hitam ini motor drain tadi, makanya motor drain di sini atau pembuangan air ya di sini, karena pembuangan air sama untuk pengait atau ini untuk pengering jadi satu ya. Otomatis ini dia kabelnya yang tadi tambahan, sama ini yang hitam, ini yang dinamo. Jadi di sini masuknya ke sini dia. Jadi untuk pengoperasiannya di sini saklarnya. Ya, jadi begitu ada dua ini ya, dua ini. Untuk tengah dia off, terus ini cuci, terus yang sini lagi pengering ya. Jadi tergantung saklar ini saja. Jadi begitu posisi saklar ke mode pengering, otomatis untuk motor drain atau pembuangan air dia langsung aktif mengeluarkan ini. Terus nanti baru di on kan timernya dia bisa jalan ya untuk pengeringan. Oke, langsung saja kita ini ya, kita coba saja. Untuk lebih jelasnya nanti barangkali ada diagram ya untuk ini, atau barangkali nanti ada yang kurang jelas bisa di kolom komentar saja. Ini dia untuk skemanya atau diagramnya yang saya pakai. Ini ya. Oke. Oh ya, yang belum subscribe monggo ya di subscribe dulu. Kita lanjut saja ke ini saja, kita langsung saja coba. Ini seperti ini dia kabel-kabelnya. Oke ya. Ini untuk AC inputnya atau dari PLN di sini. Jadi yang satu masuk ke saklar di sini, terus yang satu ke timer. Oh ya, untuk timernya
kalau yang di skema atau yang di diagram dia 6 kabel ya. Di sini pakai yang 5 kabel aslinya, tapi yang jelas ini saja ada tentunya untuk ada timer utamanya kiri kanan, terus di sini ada saklar ya. Untuk saklar on off nya sama saja ya. Jadi seperti ini dia, kabel yang aslinya nggak dipakai, terus ini keran air nggak dipakai, terus ini juga nggak dipakai level waternya, hanya ini saja yang dimanfaatkan untuk pengering saja. Takutnya terjadi yang tidak diinginkan. Terus untuk ini nanti kita ini ya isolasi bakar biar lebih rapi, atau barangkali cukup diisolasi pun nggak masalah, yang penting rapi. Takutnya kena air atau kayak mana, karena ini tegangan dari PLN ini dia, terus takutnya kontak juga sama yang lain. Oke, langsung saja kita tes aja dulu ya. Kita nyalakan. Ini udah seperti ini ya. Oh ya, untuk pemasangan timer di sini dibautkan saja di lubang, terus tadi kita ganjel ini ya, seperti bekas apa, atau bisa juga pakai baut ya. Yang jelas jangan sampai nempel ke sini. Takutnya kalau nempel dia timernya nggak jalan normal. Oke, itu saja. Sekarang kita tes saja dulu untuk ini ya. Kita colokkan. Oke, ini posisi on ya. Coba kita ke ini dulu. Berarti di sini untuk posisi pencuci ke atas, ini dia. Di sini off. Yang di sini ke pengering ya. Kita ke pencuci dulu. Ini udah posisi ke atas pencuci. Kita coba lihat. Kita ini dulu on kan ya timernya, bisa dilihat kanan kirinya normal ya. Kanan kiri udah normal, udah muter, jadi nggak searah normalnya. Terus kita matikan dulu. Sekarang coba ke mode pengering. Ini ke mode ke pengering, otomatis dia untuk motor drainnya narik ya, bisa dilihat jalan dia. Coba kita off kan lagi untuk ininya. Ini bisa dilihat ya, kita on kan ini. Nah, ini ke mode pengering, otomatis untuk motor drain atau pembuangan air dia jalan, sekaligus narik tuas ini untuk tabung pengering ya. Terus untuk penyambungan yang ini, yang ke pengering jangan kebalik ya. Biasanya kalau kebalik antara kiri kanan dia tabung ininya nggak mau muter. Ini dia tabung yang sampingnya nggak mau muter, hanya pulsatornya saja yang muter. Tapi ini ya bisa dicoba saja. Barangkali kebalik tinggal dibalik saja, yang entah kanannya atau kirinya. Oke, kita coba saja. Kita on kan. Bisa dilihat ya, muter dia normal. Jadi bila mana lupa atau ini nggak masalah ya. Dia kalau yang model saklar sendiri terus timer sendiri, biasanya mau mengeringkan, lupa untuk saklar ininya nggak di off kan, dia nggak mau ya, nggak ini. Jadi otomatis drum pinggirnya atau drum pengeringnya dia nggak mau muter, hanya yang muter pulsatornya saja. Tapi kalau yang ini dia kalau tidak ke mode ini, otomatis dia nggak mau. Berarti udah gitu, ini udah ke mode pengering, dia udah otomatis buang. Terus sama itunya udah otomatis ketarik ya. Jadi bila timer di on kan udah langsung jalan. Ini ya, udah normal dia tabungnya. Kita tes dulu. Oke, ini ya, jalan normal dia. Oke, normal. Kita matikan saja lagi.
Oh ya, untuk ngecek ininya apa yang tadi saya ini untuk switch pintunya kita manfaatkan. Jadi bila dibuka seperti ini, dia otomatis pengering mati ya, nggak nyala, nggak hidup. Ini dia mati. Jadi seperti mesin cuci yang model 2 tabung seperti itu. Jadi begitu pintu dibuka otomatis mati, begitu ditutup nyala normal kembali. Ini seperti ini cara kerjanya. Jadi untuk ini saja takutnya terjadi yang tidak diinginkan ya, karena bahaya juga, takutnya kena tangan atau kayak mana, atau barangkali cuciannya keluar ke atas ya. Kita tutup coba. Ini ya, jalan dia. Oke, itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali kurang paham atau kurang jelas, di kolom komentar saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.